Halo teman-teman, salam sehat selalu. Anda nonton pertandingan antara MU dan Watford bermain di Vicarage Road, markasnya Watford. Hadiah terbesar buat Ole bahwa MU kalah. Inilah waktunya buat Ole untuk cepat kabur, mundur, dipecat. Tidak ada lagi tawar-menawar. Ini kalau dia tidak mundur, tidak mengundurkan diri, ini sangat memalukan. Tidak tahu diri lagi. Kalah 4-1 diobok-obok oleh Watford. Mestinya dia malu melihat tim MU yang punya nama besar, kemudian itu babak belur, hancur lebur. Tidak menggambarkan bahwa ini tim besar. MU sekarang sudah kehilangan identitas. Mestinya Watford itu menghajar mereka itu 6-1 kalau 2 gol dari Ismaila Sarr itu masuk. Tapi untung saja penjaga gawang David De Gea bermain luar biasa, menggagalkan 2 penalti Sarr. Ini saya mengingat ketika bagaimana mereka bermain melawan City ketika kalah dengan 0-2 di Old Trafford saat itu. De Gea menyelamatkan 5 kali dengan sangat luar biasa, fantastis sekali. Kalau tidak ada De Gea akan lebih banyak masuk. Nah, melawan Watford juga demikian. Jadi memang tidak pantas bahwa Ole harus bertahan. Ini manajemen dibutakan kalau tidak cepat-cepat untuk memecat, mengambil langkah yang harus mereka lakukan untuk melengsarkan seorang Ole. Kalau bermain seperti melawan Watford, saya tidak habis pikir, tidak bisa membayangkan bagaimana mereka ke Stamford Bridge di akhir pekan depan melawan Chelsea. Chelsea lagi bagus, lagi on fire. Kemarin mereka memukul Leicester di King Power itu dengan 3-0. Dalam video saya kemarin itu mestinya lebih dari itu. Bisa sampai 6 gol, bahkan mungkin lebih. Kalau tim seperti ini main lawan Chelsea, percayalah, habis itu. Dimakan mentah-mentah oleh pasukan Thomas Tuchel. Apalagi bermain di Stamford Bridge. Ini sulit. Watford aja bisa menang dengan 4. Bahkan saya katakan tadi kan, mestinya 6-1 kalau tidak ada penalti digagalkan oleh De Gea. Jadi betul-betul sekali lagi saya bisa katakan, ini sudah keterlaluan. Bahwa mereka 5 kali kalah musim ini. Dalam 12 pertandingan, kemudian dengan 5 kekalahan. Bahkan gol dari MU saat ini itu sudah -1. Kemasukan 21, memasukkan 20. Jadi mau bilang apa tim seperti ini? Musim lalu mereka boleh kalah 3 kali dalam 6 pekan pertama saat itu. Bagaimana mereka kalah dari Crystal Palace di pertandingan pembukaan, kemudian dihajar 1-6 oleh Spurs, kalah 0-1 dari Arsenal. Tetapi setelah di pekan ke-7, itu 13 pekan mereka tidak kalah. Hanya 3 kali imbang di situ dan 10 kali menang. Sebelum mereka kalah dari Sheffield United 1-2 di Old Trafford. Jadi mereka hanya 3 kali imbang melawan City, Leicester, dan Liverpool. Tetapi saat ini itu sangat jauh dengan musim lalu. Bagaimana mereka sudah dengan 5 kekalahan. Kalau musim lalu di 38 pertandingan mereka 6 kali kalah dan ada di peringkat kedua, sekarang nggak akan mungkin. Dengan gaya bermain seperti kemarin, saya tidak akan membahas Sudah muak Udah capek melihat pola main apa yang dilakukan oleh Ole terhadap MU Kelihatan sekali dia menakodai kapal ini. Ini ibarat saya kalau di laut ini, kapal yang sedang berlayar dihajar oleh gelombang yang kuat tekanan yang kuat, tapi dibawa oleh seorang nakoda yang mungkin dalam tanda kutip tidak lulus SMA. Ini Ole. Cuma tetap kekeh untuk bisa bertahan. Saya juga sulit untuk bisa melihat pelatih seperti ini Sudah sepantasnya pulang dari Vicarage Road, mundur secara resmi, membuat konferensi pers kalau perlu untuk menyatakan bahwa saya gagal. Itu akan lebih bagus. Saya bertanggung jawab dengan tim ini. Tetapi kalau menunggu manajemen akan mengambil langkah untuk bisa memecat, sulit. Namun dengan kekalahan ini kan sudah bisa menggambarkan bahwa mereka untuk masuk 4 besar aja musim ini berat. Saya katakan 99% mereka bisa keluar dari 4 besar.
Syukur-syukur masih bisa ikut di Liga Eropa. Ya. Tetapi bisa aja mereka bisa keluar. Dan itu kan memalukan sekali bagi MU. Kemarin mereka hanya 9 kali menembak ya. Shoot mereka, 3 on target. Apakah bangga cuma dengan 61% kebanggaan tapi kalah dengan 4 gol? Ini sulit untuk bisa diterima. Dengan lawan tuan rumah ada 20 tembakan yang dilakukan dengan 7 on target. Apalagi lawak juga terjadi. Kapten kesebelasan Jakob ya. Bukan Harry Maguire, Jakob Harry Maguire, nama lengkap dari pemain berusia 28 tahun ini. Itu membuat hal blunder lagi. Konyol. Menghajar mantan pemain MU, gelandang Tom Cleverley. Tom Cleverley ini hampir 7 musim bermain di MU antara 2008 sampai 2015. Ya. Dan sekarang dia memperkuat Watford. Seharusnya kan tidak perlu dihajar dengan tackle yang begitu keras. Makanya saya bilang ini konyol. Dibuat oleh seorang kapten Harry Maguire di menit ke-69 kalau tidak salah dan harus keluar. Ya. Dan kemudian bagaimana langkah yang dibuat oleh Ole untuk bisa menarik seorang Nemanja Matic bermain di belakang. Jadi saya pikir berat. Ya. Harry Maguire musim ini juga tidak pantas ya menyanam kapten kesebelasan dan tidak layak juga berlabel pemain termahal dengan 80 juta pound. Pemain seperti ini bagaimana? Oke, kalau bermain di tim nasional bagus, tapi di klub dia harus sama menunjukkan kemampuan dia. Tetapi blunder demi blunder dilakukan untuk membuat MU ini tersungkur, terjerembab, ya. Itu saya katakan, aduh, hancur-hancuran benar ini tim ini. Harus cepat diselamatkan dan itu ada di manajemen dan termasuk Ole. Sehingga ada pelatih baru yang masuk, ada penyegaran di dalam tim ini. Sehingga ruang ganti akan lebih sejuk. Kalau ada pergantian-pergantian yang dilakukan terutama di pucuk pimpinan. Karena apapun yang dilakukan, ya, sejelek-jeleknya timnya ada dalam yang bertanggung jawab harus pelatih kepala. Dan ini ada di Ole. Saya katakan mereka akan ke Villarreal dalam lanjutan di Liga Champions. Sudah bagus kalau imbang. Pasti bisa dihajar juga oleh Villarreal kalau main seperti melawan Watford. Dan kemudian mereka harus bersiap ke Stamford Bridge menghadapi Chelsea. Minta ampun dah. Gua sudah kehabisan kata-kata untuk bisa melihat MU ini. Dengan Ole dan Maguire ya. Satu pelatih, satu kapten kesebelasan. Ini MU bisa menderita. Ya. Setelah dari Stamford Bridge kan mereka harus bersiap-siap juga menghadapi The Gunners. Ya, walaupun The Gunners kemarin juga kalah ya. Atau minggu pagi kalah dari Liverpool dengan 0-4 tapi berbahaya. Bukan tidak mungkin akan terjadi kejutan karena pada musim lalu Arsenal juga bisa menang. Jadi tim yang lagi sakit seperti MU ini harus cepat diobati. Ya. Bahaya kalau tidak cepat-cepat untuk nggak diobati. Ini akan semakin babak belur mereka untuk ke depan. Jadi kalau sampai kalah lagi melawan Chelsea, ya udah. Selama tinggal lagi tidak akan mungkin untuk bisa masuk 4 besar. Walaupun ini baru orang siapa katakan ini kan baru 12 laga. Mau 12 laga, 13 laga tapi kalau kekalahan demi kekalahan yang dapat ya mesti tunggu sampai berapa? Tunggu sampai 19 laga ketika atau 18 laga di paruh pertama selesai mereka 7-8 kali kalah. Ya udah tidak mungkin lagi untuk bisa bersaing di atas dengan tim-tim yang sebenarnya nggak pantas untuk berada di atas MU. Bahkan Wolves sudah naik sekarang setelah mengalahkan West Ham kemarin. Wolves sudah naik ke atas. Jadi ini yang sulit. Mereka ada di peringkat ke-7. Memungkinkan bagi Tottenham untuk ambil posisi mereka dan MU ini bisa turun ke-8. Jika Spurs bisa mengalahkan Leeds. Ini dia. Kalau Everton membuat kejutan lagi, seandainya mengalahkan City, Everton akan naik dan mereka akan turun di peringkat ke-9. Lebih parah lagi. Jadi saya pusing melihat bagaimana MU bermain seperti ini. Pemain sih oke sebenarnya kalau lihat dari materi kan. Tapi kalau pelatihnya sulit untuk bisa menerapkan pola main yang bagus, taktik strategi yang bagus, lihat bermain melawan Watford kemarin. Ketika ketinggalan 2-0 di babak pertama. Nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh ya, sebelum Maguire keluar. Dia memasukkan pemain-pemain, memang ada pergantian pemainnya oke. Van de Beek masih bisa bikin 1 gol ya. Kemudian Lingard juga masuk. Tapi kan itu tidak, Dalot juga masuk.
tidak mempengaruhi gaya. Tidak ada yang bisa berubah dari permainan kemarin ketika mereka tertinggal. Walaupun ada gol balasan, tetapi kemudian sulit bagi Ronaldo dan kawan-kawan untuk bisa bermain sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Ya. Kemudian mereka bisa kecolongan dengan 2 gol di menit-menit akhir, injury time. Dan ini kekalahan yang telak. Kalau bilang soal kenapa kalah dari Watford, ya 2019-2020 juga Watford menang di Vicarage Road dengan 2-0. Jadi bukan cuma ini kalah, sebelumnya juga udah kalah mereka pada 2019-2020 saya katakan, ya. Tetapi kalah ini adalah kalah yang paling telak dengan 4 gol. Tidak pantas MU itu harus kalah dengan skor yang begitu gede melawan Watford. Ya. Tapi ya kenyataan dan fakta terjadi di sini. Jadi saya katakan, ya. Oleh menurut saya itu resmi dipecat, ya, harus keluar. Bagaimana melawan Chelsea kemudian Varane tidak ada, Maguire tidak ada, itu bisa tewas benar itu. Mengharapkan Eric Bailly sama Lindelof, minta ampun juga. Apalagi sudah ada Timo Werner, sudah ada Harvard, apalagi kalau Lukaku bisa main lagi, Mason Mount sudah ada. Waduh, berat bos, berat. Jadi memang harus cepat-cepat MU ini untuk bangkit dengan penyegaran pelatih baru harus masuk. Mau siapapun dia. Zidane, Brendan Rodgers dan siapapun yang pelatih yang bagus yang bisa menyejukkan ruang ganti bagi MU. Karena ini betul-betul mereka gawat. Ini kalau isyarat penyakit ini sudah stroke MU ini. Jadi petinggi-petinggi MU, direksi, dewan semua harus bergerak untuk melihat ke depan yang lebih baik dan harus bertindak. Tugas pertama ya memecat pelatih. Sebelum di musim depan untuk bisa membuang 7-8 pemain yang tidak bisa dianggap untuk bisa berkembang. Termasuk Pogba juga kalau mau dibuang aja. Kan sudah habis juga kontraknya. Jadi itu. Bahwa MU ini adalah tim yang besar. Harus cepat-cepat untuk bisa bangkit lagi. Tetapi kalau masih ada Ole, saya tidak jamin. Saya tidak menjamin bahwa tim ini akan bisa bersaing. Untuk masuk bukan 4 besar lagi sekarang. 6 besar aja udah susah. Kalau masih dengan Ole. Oke. Sampai di sini pembicaraan saya dengan Ole dan bagaimana MU bisa diobok-obok, dihajar habis oleh Watford. 2 kekalahan beruntun setelah kalah juga dari City. Ya. Terpuruk, tapi itu kenyataan yang harus diterima oleh semua pendukung MU tentunya. Dan pasti banyak yang setuju kalau Ole minggir secepatnya. Sampai di sini pembicaraan dengan Bung Ropan. Ciao.